Oke, selamat sore ya, pemirsa. Saya di sini ingin membicarakan atau membahas tentang metaverse ya. Metaverse versi spiritual seperti itu ya. Oke. Bagi yang belum paham ya apa itu metaverse, metaverse adalah sebuah dunia digital 3 dimensi ya, yang kita bisa bertemu, bisa bekerja, bisa uh, semuanya ya, seperti yang di dunia nyata. Jadi itu yang paling tenar itu adalah digagas oleh Facebook ya, Mark Zuckerberg, yang sangat tenar ya. Metaverse ini adalah dunia digital yang 3 dimensi yang memadukan antara online dan offline ya. Jadi kalau online itu kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuman online ya, kita cuman pegang HP ya. Tapi kalau itu kita memiliki avatar ya, kita di dalam dunia virtual itu kita menjadi avatar di situ, dan kita bisa melakukan apapun, pertemuan semuanya bisa ya. Jadi antar avatar itu bisa ketemu ya di dunia metaverse, meskipun fisik kita nggak bisa ketemu seperti itu. Nah, dan sekarang itu sudah ada yang jual tanahnya ya, jadi tanah virtual ya, tanah virtual ya, itu sudah dijual dan sudah banyak yang laku, bahkan perusahaan-perusahaan besar, bahkan termasuk Gucci ya, itu sudah menjual kayak tas, kayak baju, tapi baju untuk avatar kita ya di dunia metaverse. Seperti Nike itu sudah bikin sepatu virtual ya, dan itu tidak bisa ditiru karena menggunakan teknologi NFT ya. Apa itu teknologi NFT? Itu seperti hak cipta gitu ya, jadi sudah nggak bisa tidak bisa di ini ya, tidak bisa ditiru ya, punya hak cipta tersendiri ya, seperti itu. Nah, karya yang bisa memiliki hak cipta itulah NFT ya. Kira-kira seperti itu. Saya juga belum begitu paham, tapi saya di sini ingin menjelaskan tentang kaitannya dengan spiritual ya, karena saya adalah kecimpung di dunia spiritual, dan juga saya adalah pengajar meditasi. Nah, fenomena metaverse ya dipandang dari sudut pandang spiritual secara umum ya. Jadi itu seperti sesuatu hal yang menurut saya itu biasa saja ya. Jadi menurut pandangan spiritual itu biasa saja ya. Kenapa seperti itu? Karena konsep metaverse ini sebetulnya sudah dijalani oleh para spiritualis sebetulnya. Seperti itu ya. Jadi ini berbeda pandangan ya. Bagi Anda yang spiritual, bagi Anda yang memiliki kesadaran murni, Anda itu seperti hidup di alam metaverse. Jadi alam dunia ini, alam dunia nyata yang dianggap nyata ini sebetulnya adalah metaverse juga ya. Metaverse bagi orang yang mengalami kesadaran murni. Karena apa? Orang yang mengalami kesadaran murni tidak terikat dengan duniawi, sehingga dunia ini seperti mimpi, seperti kita masuk di alam virtual sebetulnya. Nah itu ya. Oleh karena itu gini, orang yang mengalami kesadaran murni, orang yang berspiritualnya sudah jadi ya, bukan yang baru pejalan atau baru ingin mencapai ya. Ya saya bahas ini orang yang sudah jadi, orang yang sudah mengalami spiritual atau mengalami kesadaran murni, atau bahasa Arabnya ya itu ma'rifat ya. Memandang dunia metaverse atau sebuah kemajuan teknologi dunia digital metaverse itu sudah nggak kaget lagi ya, sudah nggak ini ya, sudah nggak shock ya. Karena apa? Setiap hari ketika dia mulai mengalami pencerahan itu dia sudah seperti di metaverse itu ya. Nah badan ini, fisik ini, kemudian dunia ini seperti dunia virtual, badan ini seperti avatar gitu. Nah di alam metaverse kan seperti itu ya, kita menggunakan seperti alat gitu ya, uh, seperti kaca, seperti alat, kemudian ketika kita menggunakan itu kita melihat alam dunia metaverse itu ya, dan kita jadi avatar di situ.
Jadi tubuh kita di sini, kemudian pandangan kita, proyeksi kita, semua yang kita lihat itu sudah berubah gitu loh. Seperti di dunia lain gitu loh. Itu kan metaverse ya. Nah, bagi orang yang memiliki kesadaran murni, kejadian seperti itu setiap hari ya seperti itu gitu loh. Setiap hari ya seperti itu. Jadi badan kita sendiri ini adalah avatar kita gitu loh. Nah, kita itu siapa gitu. Kita bukan itu, kita bukan tubuh ini. Ini tuh avatar gitu loh. Ini adalah avatar kita yang di alam dunia ini gitu. Yang orang banyak orang umum mengatakan ini adalah dunia nyata ya. Bagi orang spiritual ini nggak nyata juga, ini juga metaverse gitu loh. Jadi orang yang mengalami kesadaran murni melihat fenomena metaverse itu hal yang biasa, karena setiap hari sejak dia mengalami kesadaran murni dia itu seperti mengalami di dunia metaverse itu. Nah, dunia metaverse seperti Facebook itu ya, yang digagas oleh Facebook, kalau nanti kita sudah memakai itu, kita sudah masuk dunia itu justru memperkuat ya, memperjelas bahwa kita itu bukan ini gitu loh ya. Kita itu bukan ini, memperjelas atau memberikan sebuah apa ya, gambaran hampir mirip dengan orang yang mengalami kesadaran murni gitu loh. Jadi tubuh kita sebagai avatar di sana, itu bukan, kita bukan itu gitu loh, itu avatar kita gitu loh. Nah, kitanya di sini metaverse kan seperti itu. Jadi singkat, padat, dan jelasnya itu ya. Bagi orang spiritual, bagi orang yang mengalami kesadaran murni, dunia metaverse itu adalah, dia tidak shock, dia tidak kaget, dia tidak skeptis, dia biasa aja, karena sebetulnya dia sendiri sudah mengalaminya. Sejak dia tercerahkan, sejak dia mengalami kesadaran, itu gambarannya itu ya persis kayak seperti itu ya. Bahwa aku adalah sang penyaksi, aku adalah yang melihat, dan tubuh ini, semua gerakan, semua pikiran, semua proyeksi, itu semua adalah avatar saya gitu loh. Jadi itu seperti wayang gitu ya, gambarnya seperti wayang itu kan sebetulnya. Nah, seperti wayang, tapi dalang kan melihat wayang gitu, wayang gerak, dalangnya kan melihat gitu kan. Nah, dunia metaverse kan seperti itu ya, kita yang mengendalikan dan avatar kita yang jalan gitu. Jadi kesimpulannya seperti itu ya kira-kira ya teman-teman ya. Oke, terima kasih.